Kisah ini ditulis berdasarkan pengakuan seorang perempuan yang namanya ia minta untuk tidak disebutkan. Ia hanya berpesan, kalau tulisan ini bisa menghentikan satu orang saja dari jalan yang pernah aku ambil, itu sudah cukup. Tangan ini masih gemetar waktu aku mulai mengetik. Bukan lebay. Bukan cari perhatian. Tapi ada hal-hal yang tubuh tidak bisa pura-pura lupa, dan kisah ini adalah salah satunya. 3 tahun aku simpan rapat-rapat. 3 tahun aku bangun tidur dengan keringat dingin karena mimpi yang selalu sama. 3 tahun aku hidup dengan rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan ke siapapun karena tidak ada yang akan percaya. Sampai malam ini. Namaku Rania. Dan aku pernah mondok 6 tahun di pesantren. Dan aku pernah pasang susuk. Dan aku pernah punya ingon, makhluk peliharaan dari dunia lain yang aku beri makan setiap malam Jumat. Dan suatu malam, aku lupa memberinya makan. Dan malam itu adalah malam yang hampir merenggut nyawaku. Ini bukan cerita seram untuk hiburan. Ini pengakuan. Dan aku minta kamu baca sampai habis, karena endingnya bukan twist. Endingnya adalah pelajaran yang aku bayar dengan harga yang tidak murah. 8 tahun lalu, aku adalah santriwati yang bangun jam 3 pagi bukan karena alarm, tapi karena tubuhku sudah terbiasa. Dingin lantai pesantren di telapak kaki, suara gemericik air wudhu dari kamar mandi umum, langit masih hitam tapi sudah ramai dengan bisik-bisik zikir dari kamar-kamar. Itu adalah duniaku. Dan aku mencintai dunia itu. Aku hafal 3 juz. Tulisan Arabku rapi. Ustadzah Maryam, guru favoritku, selalu bilang aku punya kolbu yang bersih. Kata-kata itu aku simpan seperti harta. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Bapak kerja serabutan, ibu jualan gorengan di depan gang kontrakan kami di Bekasi. Kami tidak kaya, tapi kami cukup, dan dulu, cukup terasa seperti lebih dari segalanya. Aku masuk pesantren kelas 1 SMP bukan karena dipaksa. Aku yang minta. Aku lihat kakak kelasku pulang dari mondok, auranya beda, matanya tenang, bicaranya terukur. Aku mau jadi seperti dia. 6 tahun kemudian, aku lulus. Dan dunia di luar pesantren menyambutku dengan tamparan keras. Bapak kena stroke 2 bulan setelah aku pulang. Ringan, kata dokter. Tapi bagi keluarga kami tidak ada yang namanya ringan. Karena ringan pun artinya bapak tidak bisa lagi angkat-angkat barang, tidak bisa kerja serabutan seperti biasa. Pendapatan keluarga turun lebih dari setengah dalam semalam. Aku daftar beasiswa kuliah. Tidak lolos. Coba kerja, minimarket, warung makan, toko baju. Gaji 1.200.000 sebulan. Itu pun kalau tidak ada potongan. Adik bungsuku, Faris, waktu itu kelas 2 SD, pulang suatu sore sambil nangis. Kena tegur guru karena belum bayar iuran 17.000 untuk acara kelas. 17.000. Aku periksa dompetku. 14.000. Malam itu aku duduk di depan kontrakan, langit Jakarta penuh asap, tidak ada bintang. Aku nangis pelan-pelan sambil istighfar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, istighfar itu terasa seperti kosong. Seperti kata-kata yang mental dari langit-langit dan jatuh kembali ke lantai. Aku tidak murtad malam itu. Tapi ada sesuatu yang retak di dalam dadaku. Sesuatu yang bernama keyakinan bahwa doa cukup, bahwa hidup itu adil, bahwa orang baik akan baik-baik saja. Retakan itu yang kemudian dimasuki segalanya. Namanya Dewi. Kami kenal waktu sama-sama kerja di warung makan daerah Kalibata. Dewi cantik, percaya diri, selalu punya uang lebih. Katanya kerja di event organizer. Aku tidak banyak tanya. Sampai suatu sore dia duduk di sebelahku dan bilang dengan suara pelan. Ran, lo mau nggak kerja yang gajinya bisa 10 kali lipat dari sekarang? Semalam bisa bawa pulang 500.000. Kadang lebih. 500.000 semalam. Gajiku saat itu 1.200.000 sebulan. Aku istighfar dalam hati. Aku geleng kepala. Enggak, Dewu. Seminggu kemudian, Faris demam 3 hari. Obat habis. Uang habis. Aku pinjam ke Butini sebelah, muka beliau sudah seperti orang yang terlalu sering dipinjam. Malam itu aku ketik nama Dewi di WhatsApp. Jari-jariku berhenti di atas keyboard selama mungkin 10 menit. Kemudian aku kirim. Dewu, tawaran itu masih ada? Klub itu di bilangan Jakarta Selatan. Aku tidak sebut namanya. Masih ada sampai sekarang, dan bukan tugas aku untuk mengiklankannya dalam cerita ini.
Malam pertama aku masuk, kakiku terasa berat. Sungguh, bukan kiasan. Berat seperti ada yang nahan di ambang pintu. Musik keras menggetarkan dada. Lampu berwarna-warni berputar. Bau alkohol dan asap rokok bercampur jadi satu aroma yang kemudian, dengan sangat menyedihkan, menjadi aroma yang aku kenal sebagai aroma kerja. Dewi pinjami aku baju, rok selutut, atasan tanpa lengan. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi klub itu, menatap bayangan sendiri, dan tidak kenal perempuan yang balas menatapku. Malam pertama aku bawa pulang 400.000. Hanya dari menemani mengobrol, menuangkan minuman, dan tersenyum. Di angkot pulang, aku baca istighfar dalam hati sampai rumah. Aku nangis diam-diam dengan wajah menghadap jendela supaya penumpang lain tidak lihat. Aku bilang ke diri sendiri, ini sementara. 1 bulan saja. Sampai kondisi keluarga membaik. 1 bulan itu tidak pernah berakhir. Bulan pertama, aku masih nangis pulang kerja. Bulan ketiga, aku sudah tidak nangis. Bulan ke-6, aku sudah tidak ingat kapan terakhir kali sholat. Tidak ada satu momen dramatis. Tidak ada satu titik di mana aku memilih untuk meninggalkan semua yang pernah aku pegang. Yang ada hanya erosi, pelan, konsisten, tidak terasa, seperti air mengikis batu karang. Setiap hari sedikit. Setiap minggu sedikit lebih banyak. Sampai suatu pagi aku bangun dan sadar sajadahku sudah berbulan-bulan terlipat di sudut kamar dan tidak ada rasa bersalah yang tersisa. Itu yang paling menyeramkan dari perjalanan seperti ini, bukan jatuhnya, tapi betapa halusnya kamu jatuh tanpa terasa. Kerudungku lepas di bulan keempat. Manajer bilang aku kurang cocok dengan konsep tempat. Dan aku melepasnya karena aku butuh pekerjaan itu. Aku belajar cara bersolek yang beda dari yang pernah aku tahu. Belajar cara bicara yang membuat tamu merasa diperhatikan. Belajar cara tertawa pada waktu yang tepat. Uang mengalir. Untuk pertama kalinya aku bisa kirimi ibu uang tanpa hitung-hitungan dulu. Faris bisa bayar semua iuran sekolah. Ibu beli kompor baru. Bapak bisa rutin kontrol ke klinik. Dan setiap kali aku hampir menyesal, selalu ada momen yang membuatku berpikir, ini tidak seburuk yang kukira. Tipu daya paling berbahaya adalah ketika dosa terasa seperti penyelamat. Namanya Sari. Sesama pekerja di klub, tapi levelnya berbeda dariku. Sari selalu jadi yang paling dicari tamu. Tipsnya selalu paling banyak. Padahal kalau dilihat secara fisik, aku tidak bermaksud merendahkan siapapun. Sari bukan yang paling cantik di antara kami. Tapi ada sesuatu dari Sari. Semacam daya tarik yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Orang-orang yang baru pertama kali melihatnya selalu terkesan. Matanya tidak bisa dilepas. Senyumnya membekas. Bahkan sesama perempuan kadang berkomentar, Sari itu ada yang beda, ya. Suatu malam, setelah shift, aku tanya langsung. Sar, lo pakai apa? Perawatan apa? Skincare mahal? Atau emang bawaan lahir? Sari senyum. Lama. Kemudian dia lirik kiri kanan, pastikan tidak ada yang dengar. Lo beneran mau tahu? Embok Darmi tinggal di kontrakan petak di pinggiran Tangerang. Dari luar, tempatnya tidak ada yang istimewa, malah terkesan suram. Cat tembok mengelupas, tanaman kering di pot plastik depan pintu, dan bau dupa yang bahkan dari gang depan sudah tercium. Aku ke sana bersama Sari. Malam itu bulan hampir purnama, dan entah kenapa langit malam itu terasa lebih rendah dari biasanya, seperti menekan. Embok Darmi perempuan tua dengan rambut putih yang dikonde rapi. Badannya kecil, punggungnya sedikit membungkuk. Tapi waktu dia angkat wajah dan matanya bertemu mataku, aku langsung tidak nyaman. Matanya hidup dengan cara yang tidak bisa aku deskripsikan. Tajam. Dalam. Seperti dia tidak hanya melihat mukaku, tapi sesuatu yang ada di baliknya. Dia persilakan kami duduk. Tidak banyak basa-basi. Kemudian dia memandangku lama, terlalu lama untuk ukuran orang yang baru pertama ketemu, dan bilang, "Kamu pernah mondok?" Bukan pertanyaan.
Pernyataan. Aku kaku. Iya, Embok. Kok bisa tahu? Kelihatan dari auranya. Ada bekasnya, seperti bekas luka lama. Kamu sudah sangat jauh dari sana sekarang. Dia mengangguk pelan, seperti konfirmasi pada dirinya sendiri. Tapi bekasnya masih ada. Aku tidak tahu harus merasa apa. Embok Darmi kemudian jelaskan dengan bahasa yang sangat datar, sangat biasa, seperti menjelaskan resep masakan. Susuk, katanya, bukan sekadar benda. Susuk adalah wadah. Dan yang tinggal di dalam wadah itu, yang dia sebut dengan halus sebagai ingon, adalah yang bekerja. Ingon itu seperti hewan peliharaan, katanya. Kamu yang rawat, dia yang jaga kamu. Dia kasih kamu aura, kecantikan, daya tarik. Tapi dia perlu makan. Dan kamu yang harus kasih makan. Makan apa? Tanyaku. Jajanan pasar. Beberapa jenis tertentu, kue apem, jadah, klepon, kadang ditambah kemenyan dan bunga 7 rupa. Harus di malam Jumat tertentu. Tidak bisa diganti, tidak bisa dilewat. Kalau lupa, Embok Darmi memandangku dengan ekspresi yang baru aku mengerti artinya bertahun-tahun kemudian. Jangan sampai lupa. Aku seharusnya pulang saat itu. Aku seharusnya dengarkan kaki yang dari tadi ingin berbalik arah. Aku seharusnya ingat suara Ustadzah Maryam yang dulu pernah bilang di kelas, anak-anakku, tidak ada yang gratis dari syaitan. Tidak pernah ada. Tapi aku tidak pulang. Karena malam itu aku sedang butuh uang untuk bayar kontrakan yang nunggak 2 bulan. Dan Sari sudah membuktikan bahwa ini berhasil. Aku bilang, iya, Embok. Aku mau. Prosesnya tidak aku ceritakan detail. Bukan karena aku lupa, tapi karena ada bagian dari diriku yang tidak mau mengabadikan hal itu lebih jauh dari yang diperlukan. Yang aku ingat, ada ritual pendahuluan, ada bacaan-bacaan dalam bahasa yang tidak aku mengerti, ada bau yang sangat menyengat dari bara kemenyan, dan ada sensasi panas di titik tertentu di tubuhku yang berlangsung beberapa detik kemudian hilang. Embok Darmi bilang ingon yang dia berikan untuk susuku adalah jenis yang jinak tapi punya selera tinggi. Dia bilang ini dengan nada yang hampir terdengar seperti pujian, seolah aku beruntung mendapat yang demikian. Ingon ini kuat, katanya. Makanya hasilnya bagus. Tapi justru karena kuat, dia tidak mau disepelekan. Pantangannya harus dijaga, dan jadwal makannya tidak boleh terlewat. Dia tulis di secari kertas, jenis jajanan pasar yang harus aku siapkan, malam Jumat mana saja dalam sebulan yang wajib, cara menyajikannya, tempat menaruhnya. Kertas itu aku simpan di dalam dompetku selama bertahun-tahun setelahnya. Satu hal lagi, kata Mbok Darmi sebelum aku pulang. Ingon itu nanti akan sering ganggu kamu. Jangan kaget. Aku Frowunet. Ganggu gimana? Dia akan cari-cari kesalahanmu. Bikin kamu susah. Halangi rezekimu dari jalan lain, jalan yang bukan dia yang kasih. Karena perjanjiannya begitu, rezekimu hanya lewat dia. Dia tidak suka kamu dapat dari jalan lain. Lah, itu kan merugikan aku? Embok Darmi hanya senyum tipis. Semua perjanjian ada harganya, enduk. 2 minggu setelah itu, perubahannya mulai terasa. Aku tidak tiba-tiba jadi cantik dalam semalam, bukan seperti itu cara kerjanya. Yang berubah lebih ke cara orang melihatku. Pandangan yang lebih lama. Perhatian yang tidak diminta. Tamu-tamu yang biasa lewat sekarang berhenti. Yang biasa pesan dari bar tiba-tiba minta dilayani langsung olehku. Tipsku naik hampir 3 kali lipat dalam bulan pertama. Dan aku, dengan sangat memalukan kalau aku ingat sekarang, merasa senang. Aku bahkan sempat bangga. Tapi kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. 1. Aku coba daftar kerja sambilan yang lebih bersih, tentor les privat. Sudah deal, sudah ada jadwal, tiba-tiba orang tuanya cancel tanpa alasan jelas 2 jam sebelum sesi pertama. Aku coba lagi ke tempat lain. Sama.
Cancel. 3 kali berturut-turut dari 3 keluarga berbeda. 2. Aku coba buka usaha kecil-kecilan, titip jual kue ke teman. 3 kali pertama laris. Kemudian teman itu tiba-tiba bilang tidak bisa bantu lagi karena ada masalah keluarga. Aku coba ke teman lain. Kuenya tidak laku sama sekali, padahal resepnya sama. 3. Seseorang dari masa laluku, teman pesantren bernama Hana, tidak sengaja ketemu di mall dan mengajakku ngobrol. Hana cerita tentang yayasan sosial tempatnya bekerja. Ada lowongan administrasi, gajinya lumayan, halal, terjamin. Hana bilang dia rekomendasikan aku. Seminggu kemudian Hana hubungi dan bilang dengan suara bingung, "Ran, maaf ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi kata manajerku tiba-tiba posisinya sudah diisi. Padahal kemarin belum." Setiap kali ada jalan keluar dari dunia malam itu, jalan selain yang diberikan oleh Ingon, jalan itu tertutup. Selalu ada alasan. Selalu ada halangan. Selalu ada sesuatu yang membuat gagal. Aku ingat kata-kata Mbok Darmi, Ingon itu akan halangi rezekimu dari jalan lain. Baru waktu itu aku benar-benar mengerti maksudnya, dan baru waktu itu ketakutan pertama itu datang. Aku bukan hanya sedang bekerja di klub itu. Aku sedang terjebak di sana. 2 tahun berlalu. Kehidupanku dari luar terlihat baik. Uang cukup. Penampilan terawat. Punya kamar kos sendiri yang layak. Ibu tidak perlu jual gorengan lagi, aku yang kirimi tiap bulan. Bapak rutin kontrol ke dokter. Faris masuk SMP favorit. Tapi dari dalam, aku kosong. Ada bagian dari diriku yang merasa seperti rumah yang ditinggali oleh sesuatu yang bukan pemiliknya. Aku ada di dalam tubuhku tapi kadang merasa seperti penumpang. Mimpi-mimpiku aneh dan berulang. Selalu ada ruangan gelap, selalu ada suara langkah di belakangku, dan waktu aku balik tidak ada siapapun tapi aku tahu ada yang di sana. Aku jarang cerita ini ke siapapun. Ritual malam Jumat aku jaga dengan ketat, karena aku takut. Bukan karena aku percaya ini benar, tapi karena aku takut pada konsekuensinya kalau tidak. Setiap malam Jumat yang ditetapkan, aku siapkan kue apem, jadah, klepon, kadang perlu beli ke pasar tradisional yang agak jauh karena tidak semua toko jual. Aku taruh di tempat yang sudah Mbok Darmi tunjukkan. Aku tunggu sampai selesai. Aku bereskan. Tidak pernah telat. Tidak pernah lupa. Selama 2 tahun. Sampai malam yang itu. Namanya malam itu adalah malam Jumat terakhir bulan Rajab. Aku tahu itu adalah salah satu jadwal wajib. Mbok Darmi pernah bilang bahwa malam Jumat di bulan-bulan tertentu itu yang paling penting. Ingon lebih aktif, lebih lapar, lebih hadir. Tapi hari itu aku kelelahan. Aku baru saja selesai shift yang panjang, ada event di klub yang berlangsung sampai subuh, aku baru pulang jam 5 pagi. Aku tidur jam 6. Dan waktu aku bangun, sudah jam 8 malam hari Jumat itu. Panik. Aku buka HP. Ada 13 notifikasi tidak penting. Ada pesan dari ibu yang bilang Faris demam lagi. Ada pesan dari teman kerja yang minta gantiin shift besok. Aku lirik jam. 8:30 malam. Pasar tradisional yang jual kue apem dan jadah sudah tutup jam 7. Aku coba Indomaret, tidak ada. Alfamart, tidak ada. Aku coba pesan online, tidak ada yang bisa antar malam itu juga ke kosku. Aku muter-muter naik ojek online hampir 1 jam, keliling 3 kelurahan. Tidak ada. Akhirnya jam 10 malam aku pulang ke kos dengan tangan kosong. Aku duduk di pinggir kasur. Kertas dari Mbok Darmi aku keluarkan dari dompet, tangan sedikit gemetar. Aku baca lagi instruksinya, seolah kalau aku baca cukup keras mungkin jawabannya berubah. Kemudian aku bilang ke diri sendiri, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. 1 kali. Masa ia langsung kenapa-kenapa? Aku taruh kertas itu. Aku matikan lampu. Aku tidur. Aku tidak tahu jam berapa itu terjadi.
Yang aku tahu, aku terbangun tiba-tiba dari tidur, seperti ditarik paksa ke permukaan. Kamar gelap total. AC mati padahal aku ingat aku nyalakan. HP matikan sendiri. Dan ada bau. Bau tanah basah, bau kemenyan basi, bau yang tidak bisa aku deskripsikan tapi yang langsung mengirimkan sinyal ke otak. Ada yang tidak beres. Aku coba gerakan tangan untuk nyalakan lampu, dan aku tidak bisa bergerak. Bukan tidur paralisis biasa. Aku pernah selesai paralisis sebelumnya, dan ini berbeda. Ini bukan rasa berat tak berdaya yang biasanya. Ini seperti ada tekanan nyata, fisik, berat, di atas seluruh tubuhku. Di dadaku. Di tenggorokanku. Dan kemudian aku dengar suara. Bukan suara yang bisa aku tulis di sini karena tidak ada kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. Bukan ketukan, bukan bisikan, bukan suara manusia. Sesuatu yang lebih rendah dari frekuensi yang biasanya bisa didengar, seperti getaran yang aku rasakan di tulang dada, bukan di telinga. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa teriak. Nafasku sesak. Dan kemudian aku merasakan, bukan melihat, karena tidak ada yang bisa aku lihat dalam gelap total itu, ada sesuatu yang mendekati wajahku. Panas. Hembusan yang sangat panas, seperti dari moncong sesuatu yang besar, tepat di depan mukaku. Dan dalam kepanikan itu, dalam ketidakberdayaan total itu, dari sudut pikiranku yang paling terdalam, mengalir keluar sesuatu yang sudah lama tidak aku gunakan. Bukan mantra. Bukan doa yang aku hafal dengan sempurna. Hanya 3 kata. 3 kata dari seorang perempuan yang sudah bertahun-tahun menguburnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan lantang. Hampir tidak ada suaranya karena tenggorokanku tercekik. Tapi di dalam hatiku kata-kata itu meledak seperti sesuatu yang sudah lama ingin keluar. Tekanan itu bertambah. Berat sekali. Dadaku seperti mau pecah. Aku terus ulang. Terus. Terus. Dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Seperti orang yang tenggelam yang tiba-tiba mengingat cara berenang, ayat-ayat yang pernah aku hafal di pesantren mulai mengalir. Ayat kursi. Patah-patah, tidak sempurna, ada yang aku lupa di tengah, tapi aku paksa terus. Dan kemudian, sesuatu tersurup. Bukan suara yang halus. Suara yang nyata, seperti ada yang jatuh atau terdorong. Dan tekanan itu terangkat seketika. Aku gasping, menghirup udara dalam-dalam seperti orang yang hampir tenggelam. Lampu kamarku nyala sendiri. Aku sendirian di kamar. Jam di tembok menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku tidak tidur lagi malam itu. Aku duduk di pojok kamar dengan lutut ditarik ke dada, menggigil, sambil terus baca apapun yang aku ingat dari Quran. Suaraku parau. Tangan dan kakiku tidak berhenti gemetar sampai adzan subuh. Waktu adzan berkumandang, aku nangis. Bukan nangis biasa. Nangis yang seperti bendungan bobol. Semua yang aku tahan selama bertahun-tahun keluar sekaligus. Rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, dan dibalik itu semua, rasa rindu yang tidak aku sadari pernah ada. Rindu pada versi diriku yang dulu. Rindu pada ketenangan pesantren. Rindu pada Rania yang bangun jam 3 pagi dan mencintai dinginnya lantai itu. Pagi itu aku hubungi Mbok Darmi. Dia angkat setelah 2 kali dering. Aku ceritakan semua. Suaranya ketika merespons, datar, hampir tidak terkejut, membuatku lebih takut dari segalanya. Ingon MU marah, katanya sederhana. Kamu lalai di malam yang penting. Mbok, aku mau lepas. Aku mau cabut susuknya. Bisa? Hening panjang di ujung telepon. Bisa. Tapi tidak mudah. Dan kamu harus siap dengan konsekuensinya. Semua yang Ingon kasih, akan pergi. Kamu akan kembali seperti sebelum dipasang. Lebih, bahkan, ada masa di mana kamu akan merasa lebih rendah dari sebelum pasang, karena tubuhmu sudah terbiasa.
Berapa lama? Tergantung seberapa kuat ikatannya. Dan ingon MU yang ini, Embok Darmi berhenti sebentar. Tidak mudah dilepas. Kamu butuh bantuan yang lebih dari aku. Aku diam. Bantuan siapa? Orang yang kamu tinggalkan. Kembali ke sana dulu. Minta tolong dari sana dulu. Baru kita bicara soal lepas susuk. Aku tidak langsung mengerti maksudnya. Sampai malamnya, setelah aku duduk lama menatap dinding kosong kamar kosku, aku ingat sesuatu yang Ustadzah Maryam pernah bilang dulu. Kata-kata yang waktu kecil aku hafal tapi baru sekarang benar-benar aku mengerti. Pintu taubat tidak pernah ditutup. Tidak peduli sejauh apa kamu pergi. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu tinggalkan. Selama nafas masih ada, pintu itu terbuka. Malam itu aku buka laci meja yang sudah lama tidak aku buka. Di dalamnya, terlipat rapi di bawah tumpukan dokumen, ada mukena putih yang sudah menguning di pinggirnya. Mukena yang aku bawa dari pesantren, yang tidak pernah aku buang tapi juga tidak pernah aku sentuh selama bertahun-tahun. Aku ambil mukena itu. Aku bentangkan di atas kasur. Aku duduk menatapnya lama. Kemudian, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun lebih, aku ambil air wudhu. Air itu dingin. Dan waktu mengalir di wajahku, aku tidak tahu apakah itu air wudhu atau air mata. Mungkin keduanya. Aku sholat. Tidak sempurna. Ada gerakan yang kaku, ada bacaan yang lupa, ada momen di mana aku harus berhenti karena nangis terlalu keras dan nafas tidak teratur. Tapi aku sholat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Proses setelahnya panjang dan tidak indah. Melepas susuk bukan seperti cabut gigi, selesai dalam 1 sesi dan selesai. Prosesnya berliku, menyakitkan, dan penuh kejadian yang tidak ingin aku ceritakan karena akan membuat tulisan ini lebih panjang dari yang sudah kamu baca. Aku minta bantuan ustadz yang direkomendasikan teman lama dari pesantren, orang yang jalurnya jelas, yang pendekatannya ruqyah syariah, yang tidak minta bayaran macam-macam dan tidak minta hal-hal yang mencurigakan. Prosesnya hampir 6 bulan. Selama 6 bulan itu, seperti yang Embok Darmi bilang, semua keistimewaan yang Ingon kasih perlahan pergi. Daya tarik yang membuat tamu-tamu itu datang padaku menghilang. Pendapatanku turun drastis. Ada periode di mana aku hampir tidak punya uang sama sekali. Aku jual beberapa barang. Aku makan seadanya. Ada beberapa minggu di mana aku makan nasi dan kecap saja karena tidak ada uang buat lauk. Dan di tengah semua itu, aku keluar dari klub. Tidak dramatis. Tidak ada pidato. Aku tulis surat pengunduran diri, taruh di meja manajer, dan pergi. Dewi hubungiku 3 kali, aku tidak angkat. Kemudian berhenti menghubungi. 6 bulan setelah itu, aku kerja di toko kue milik tetanggaku. Gaji kecil, jauh lebih kecil dari yang pernah aku terima. Tapi ada sesuatu dari kerja di toko kue itu yang tidak pernah aku rasakan di semua pekerjaan sebelumnya. Rasa bersih. Rasa bahwa uang yang aku pegang adalah milikku sepenuhnya, tanpa ada perjanjian yang menempel di baliknya. Aku mulai belajar ngaji lagi, dari awal, dari yang paling dasar, karena jujur banyak yang sudah aku lupa. Aku ikut pengajian ibu-ibu di musola dekat kos. Pertama kali datang, aku satu-satunya yang usianya di bawah 40. Semua yang hadir lihat aku dengan tatapan yang campuran antara heran dan terharu. Aku tidak menceritakan masa laluku ke siapapun di sana. Belum waktunya. Suatu hari, setelah selesai pengajian, ibu yang memimpin pengajian, Ibu Hafsah, namanya, duduk di sebelahku. Tanpa kata-kata yang berlebihan, dia cukup bilang, "Bagus kamu mau datang." Tidak mudah kembali setelah pergi jauh. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu. Aku tidak tanya. Aku hanya mengangguk, dan menahan agar tidak nangis di depan orang yang baru aku kenal. Aku tidak akan bilang hidupku sekarang sempurna. Tidak akan aku bohongi kamu dengan ending yang terlalu manis. Dampak dari pilihan-pilihanku dulu masih ada. Hubunganku dengan keluarga, terutama dengan ibu, masih dalam proses penyembuhan. Ada hal-hal yang ibu tahu, ada yang tidak, dan ada yang lebih baik tidak diungkap karena tidak akan menyembuhkan apapun. Ada malam-malam di mana mimpi buruk itu masih datang. Tidak sesering dulu, tapi masih datang. Ada momen-momen di mana aku lewati jalan yang dulu sering aku lalui dan ada sesuatu di perut yang mengkerut, campuran malu dan rasa syukur yang tidak bisa dipisahkan. Dan ada, kadang-kadang,
Rasa bertanya-tanya tentang bagaimana hidupku kalau aku tidak pernah membuat pilihan-pilihan itu. Kalau aku lebih kuat dulu. Kalau aku lebih sabar. Kalau Rp17.000 untuk iuran sekolah Faris itu tidak membuatku malam itu menangis di depan kontrakan dengan Rp14.000 di dompet. Tapi kemudian aku ingat sesuatu yang Ustadz pembimbingku pernah bilang selama proses ruqyah. Penyesalan itu baik kalau mendorongmu ke depan. Penyesalan itu menjadi racun kalau membuatmu berdiri diam. Jadi aku jalan terus. Pelan. Kadang terseok. Tapi jalan. Kalau kamu baca ini sampai di titik ini, terima kasih. Aku tahu ini panjang. Aku tahu ada bagian-bagian yang mungkin terasa berat untuk dibaca. Tapi aku perlu kamu baca semuanya, karena pelajarannya bukan di satu titik saja. Pelajarannya tersebar di setiap kesalahan yang aku buat. Pelajaran dari erosi yang terjadi pelan-pelan itu, bahwa kamu tidak akan selalu merasakan kapan kamu mulai berubah ke arah yang salah. Kamu tidak akan ada alarm yang berbunyi. Kamu tidak akan tiba-tiba sadar satu hari bahwa kamu sudah jatuh. Kamu hanya akan menoleh suatu hari dan tidak mengenali jarak yang sudah kamu tempuh. Pelajaran dari Ingon itu, bahwa tidak ada yang gratis dari sesuatu yang mengklaim bisa memberikan apa yang seharusnya hanya datang dari jalan yang benar. Selalu ada harga. Selalu ada ikatan. Dan ikatan itu tidak pernah menguntungkanmu. Pelajaran dari malam ketika aku tidak bisa bergerak di kamar gelap itu, bahwa ada yang tidak pernah benar-benar pergi dari dalam dirimu, tidak peduli sejauh apapun kamu berlari. 3 kata yang keluar dari lubuk terdalam di momen paling gelap itu, 3 kata yang bertahun-tahun tidak aku ucapkan, masih ada. Masih hidup. Menunggu. Dan pelajaran yang paling berat, yang paling mahal aku bayar, adalah ini. Ketika kamu ada di titik paling terpuruk dan paling putus asa, dan ada sesuatu yang menawarkan jalan keluar yang terasa terlalu mudah, itu bukan pertolongan. Itu jebakan. Dan bedanya, seringkali, baru kelihatan jauh sesudah kamu masuk ke dalamnya. Aku tidak tahu siapa yang akan baca ini. Mungkin kamu seorang perempuan yang sekarang berdiri di titik yang sama dengan aku dulu berdiri, dengan dompet yang hampir kosong dan seseorang yang menawarkan jalan keluar. Mungkin kamu seseorang yang punya orang yang dicintai dalam situasi yang serupa dan tidak tahu harus berbuat apa. Atau mungkin kamu hanya pembaca yang lewat. Apapun itu, aku cukup beruntung masih hidup dan masih bisa menulis ini. Tidak semua orang yang pernah berjalan di jalan yang sama berakhir dengan kesempatan untuk bercerita. Dan itu sendiri sudah cukup untuk membuatku bersyukur, meskipun dengan air mata. Rania, 28 tahun. Eks-santriwati. Mantan pekerja dunia malam. Sedang belajar kembali menjadi dirinya sendiri, 1 hari dalam 1 waktu. Jangan tunda untuk pulang. Tidak ada kata terlambat. Tapi juga jangan tunggu sampai kamu hampir tidak punya kesempatan untuk pulang sama sekali. Tamat. Cukup sekian cerita kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil kali ini, adalah sejauh apapun kita melangkah ke jalan yang gelap, cahayanya akan jauh lebih terang dari gelap itu sendiri, selama kita mau putar arah, dan menuju terang tersebut. Saya Bang Only, host dari channel 7 Sudut harus segera pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.